fototoraks adalah kompetensi yang paling penting pada dokter umum atau dokter spesialis. Dengan demikian dapat kita mendiagnosa suatu indikasi pemeriksaan dari organ-organ penting di daerah toraks atau dada, terutama di daerah jantung dan paru. Suatu bacaan fototoraks kita harus tahu apakah foto ini layak baca dengan syarat yang pertama adalah identitasnya. Biasanya identitas terdapat di sudut atas kanan atau sudut atas kiri. Biasa di sini nama rumah sakit, jam berapa diambil, dan yang kedua jenisnya, PA, AP, atau lateral. Lalu yang di sebelah sini adalah nama pasien, yang kedua umur pasien atau usia, yang ketiga adalah tahun lahir. Lalu yang kedua adalah marker. Marker ini ditujukan untuk melihat apakah ada marker R atau marker L. Marker R itu sendiri adalah marker di mana pemeriksa berada di sebelah kiri dari pasien. Sementara marker L adalah di mana kondisi pemeriksa di sebelah kanan dari pasien. Serta adanya bacaan marker dari foto PA atau AP. Biasanya terdapat di kanan foto dari pembaca. Marker yang kita gunakan pada foto kali ini adalah foto PA, di mana foto PA ini adalah foto ronsen yang digunakan untuk mengevaluasi paru-paru, rongga dada, mediastinum, dan aorta untuk membantu diagnosis kondisi akut ataupun kronis. Sedangkan pada marker AP atau anterior posterior, itu yang membedakan adalah skapula lebih dominan nampak dibanding klavikula. Pada posisi marker lateral itu digunakan untuk mengevaluasi paru-paru, tulang pada rongga torak, mediastinum, aorta, serta menilai ruang retrosternal dan retrokardiak yang tidak dapat diperoleh dari proyeksi lainnya. Maka akan digunakan foto marker lateral. Adapun posisi proyeksi dari marker lainnya yaitu AP apikal lordotik. AP apikal lordotik ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi area apeks paru yang terkadang tampak tertutup oleh jaringan lunak di atasnya. Umumnya pemeriksaan ini dilakukan untuk kasus-kasus TB paru, misalnya untuk mengidentifikasi dari lesi kavitas. Dan proyeksi yang kita tahu terakhir itu adalah proyeksi marker decubitus lateral. Decubitus lateral ini adalah proyeksi khusus yang digunakan untuk mengevaluasi efusi pleura minimal, pneumotoraks, serta benda asing pada saluran nafas. Yang ketiga adalah inspirasi. Inspirasi cukup ketika IGA ke-6 dan IGA ke-10 terlihat komplit. Kita hitung dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dikatakan inspirasi komplit ketika IGA ke-6 dan IGA ke-10 terlihat komplit dan jelas. Ini adalah simetris. Nah, simetris ini dilihat dari yang pertama, harus ada jarak yang sama dari prosesus spinosus setentang arah jam 12. Artinya klavikula kanan dan klavikula kiri sejajar. Itu yang dinamakan simetris. Oke, kita masuk dari cara membaca foto toraks. Foto itu biasanya disingkat dengan mudah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, ada 9 tahapan. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus belajarin dulu anatomi dari sini. Agar lebih mudah mengingatnya, kita mulai dari atas ke bawah sesuai dengan gravitasi. Dimulai dari sini, ini adalah prosesus spinosus.
processus spinosus. Lalu kita naik setentang clavikula. Ini adalah clavikula sinistra pasien, ini adalah clavikula dextra pasien. Lalu ada anterior rib. Lalu selanjutnya itu ada, kita lihat di bawahnya trakea. Lalu ada bifurcatio aorta di daerah bawah. Lalu di sini ada aorta knob. Di bawahnya sedikit lagi ada left bronchus atau bronchus kiri. Lalu di daerah corakan ini ada namanya hilar atau hilum. Ke bawah dengan setentang arah vertebra ada namanya descending aorta. Bulatan ini payudara atau breast soft tissue. Lalu terdapat gastric air bubble. Sementara di sisi kiri itu kita lihat ada right atrium atau RA. Lalu di bawahnya ada costophrenicus. Bawahnya di sini ada liver. Oke. Di daerah sini ada yang ketinggalan, namanya vascular hilar atau hilum. Nah, dari sini kita bisa belajar gimana ngurutinnya satu persatu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang pertama kita mulai A, itu airway. Airway ini khususnya ke arah trakea. Nah, di trakea ini kita lihat apakah ada deviasi di antara trakea dan processus spinosus. Dia miring ke arah kanan atau miring ke arah kiri. Itu untuk airway. Yang kedua itu kita sebut B, yaitu bone. Bone itu kita nilai tulang dari iga pertama sampai iga ke-10. Apakah ada terjadi trauma tumpul atau trauma tajam? Trauma tumpul seperti hantaman dari kecelakaan maupun fisik. Selanjutnya adalah C. C ini adalah kardio. Nah, di kardio ini kita berfungsi untuk mengukur apakah jantungnya membesar atau nama lainnya kardiomegali atau tidak. Kardiomegali dikatakan ketika di atas 50%. Dengan rumus pemisalan A tambah B sebagai konstanta bagi C dikali 100. Jika hasilnya di atas 50%, maka disebut kardiomegali. Baik, kita ambil garis hayal sepanjang trakea hingga ke bawah, lalu dari sudut costophrenicus kita tarik garis dari ujung kanan dan ujung kiri. Kita ambil dari pinggang jantung right atrium atau atrium kanan, dan kita ambil dari pinggang jantung kiri left ventricle dari ventricle kiri. Ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, ini kita misalkan C. Lalu yang garis lurus secara vertikal kita ibaratkan M. Maka masuklah rumus M sama dengan A tambah B per C kali 100. Jika dihitung hasilnya di atas 50%, maka kardiomegali. Ini adalah D. D ini adalah diafragma. Diafragma itu terdapat di sini. Yang ini. Nah, diafragma itu dikatakan normal apabila tidak ada tekanan dari organ sekitarnya, seperti lambung, bagian gaster, dan bagian liver atau hepar, ataupun ada yang menutupin daerah diafragma yang diakibatkan adanya efusi pleura atau massa tumor yang ada di paru. Selanjutnya adalah E. E
E itu adalah HG. HG itu kita fokusnya ke sekitar jantung. Nah, sekitar jantung kita mulai di daerah aorta. Oke. Aorta ini kita ukur melalui garis khayal, sama juga setentang trakea, tapi dimulai dari tepi knob aorta, pinggang aorta, sama tepi lateral dari trakea sebelah kiri. Nah, seperti ini ya, ini kita ibaratkan A, ini kita ibaratkan B. Dikatakan elongasi aorta ketika A tambah B itu lebih dari 4 cm. Dikatakan normal ketika A tambah B itu kurang dari 4 cm. Biasanya pada kasus-kasus TB paru, lalu pneumonia atau CA paru itu terjadi peningkatan atau elongasi knob aorta. Selanjutnya adalah F. F itu adalah fill of the lung. Nah, fill of the lung ini dilihat atau dinilai dari sudut-sudut paru, termasuk sudut gastrofenicus dan diafragma juga. Ingat saja, sudut gastrofenicus dikatakan bagus apabila dia lancip, tidak flat atau tidak datar, dan diafragma yang sebelah kanan lebih tinggi daripada diafragma sebelah kiri karena ada hati atau liver yang mendorong ke daerah atas. Fill of the lung juga bisa menilai vaskular paru atau corakan bronkofaskular. Corakan bronkofaskular kita lihat seperti untayan akar pohon yang merambat ke arah perifer. Nah, dari corakan bronkofaskular yang ada di foto ini kelihatan bahwasanya corakan bronkofaskularnya adalah normal, di mana dia akan bercabang-cabang ke perifer paru dan makin lama akan semakin kecil atau bertahap yang dinamakan tapering off, dengan perbandingan diameter arteri di hilus dan perifer sekitar 5:1. Jadi di sini 5, di sini 5, di perifer samping-samping ini adalah 1. Jadi 5:1. Corakan bronkofaskular meningkat apabila vaskular paru suprahilar kanan dan kiri bertambah dan bisa melebar. Karena di samping pembuluh darah arteri juga terdapat vena-vena yang terbendung. Itu adalah gastric bubble. Gastric bubble itu sendiri adalah gelembung udara yang dalam lambung. Ini temuan yang sering dijumpai, sekitar 70% ronsen pada abdomen dijumpai pada orang normal. Terjadinya gelembung udara ini bisa disebabkan beberapa kemungkinan, seperti makan terlalu cepat, berbicara atau tertawa sambil makan, mengkonsumsi makanan yang menghasilkan gas yang jumlah banyak, contohnya kubis, brokoli, asparagus, bawang, susu, es krim, keju, kentang, jagung, dan singkong. Selanjutnya adalah nomor 8, hilus. Hilus itu dinilai dari pembuluh darah, biasanya dari arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Dan hilus itu ada 3 kategori: normal, menebal, dan suram. Nah, hilus yang dikatakan menebal apabila kita terdapat agak sedikit gambaran opak, agak lebih putih. Sedangkan yang suram itu agak lebih halus, yaitu bronkofaskular. Dan adapun beberapa penyakit yang biasanya pada daerah hilus, yaitu arteri pulmonalis, biasanya kita tandai dengan adanya pala sign seperti gambar ini, dan adanya penurunan corakan vaskular atau namanya Westermarck sign. Terakhir adalah instrumen, I. Nomor 9, instrumen. Instrumen ini bisa kita lihat langsung dengan kasat mata, itu seperti adanya alat elektroda yang lengket dari EKG, atau adanya selang WSD atau chest tube. Membaca foto toraks
hanya menghafal satu airway dari trakea, dua bone atau tulang jaringan lunak, C kardiak, D diafragma, E H yaitu H posisi atau sekitar jantung termasuk aorta, F fill of the lung, G gastric bubble, H hilar, I instrument.